Kisah akan berfokus pada seorang wanita cerdas dan berbakat dengan segudang prestasi yang dimilikinya bernama Lynn. Ia ditemani sang ayah untuk mendaftar di sebuah perguruan tinggi bernama Eastern Pacific, salah satu perguruan tinggi paling bergengsi dengan biaya tahunan yang sangat mahal sekali. I'm sorry, Miss Walsh. Lynn awalnya sempat menolak untuk berkuliah di sana, mengingat keuangan keluarganya yang sedang tidak baik-baik saja, di mana Lynn yang berhasil menjelaskan alasannya termasuk menghitung biaya untuk kehidupan selama 1 tahun penuh dengan sangat spesifik membuat sang rektor merasa kagum, sehingga Lynn langsung diberikan beasiswa saat itu juga. You can attend Exton for free. Lynn dan ayahnya tinggal berdua setelah sang ibu meninggal dunia, sehingga si ayah yang mewarisi kasih sayang istrinya kepada sang anak memutuskan untuk menjaganya semaksimal mungkin, menentukan masa depannya dari sekarang. Bahkan ia rela harus hidup serba kekurangan asalkan anaknya bisa sekolah di tempat layak dan menjadi orang yang sukses di masa depan. You're going further than your mom and I ever could. Keinginan sang ayah memang lebih penting dari keinginannya sendiri. Lynn memilih untuk menguburkan cita-citanya untuk menjadi seorang pianis terkenal untuk sementara waktu sampai ayahnya benar-benar sadar dengan apa yang diinginkan oleh anaknya. Dalam renungannya itulah, Lynn yang merupakan seorang matematikawan menggalau dengan bahasa yang sukar dimengerti, rumit, namun sangat bermakna jika kita teliti mendengarkannya. Dia merangkai kata-kata yang indah dengan bunyi seperti ini. Seorang anak menghabiskan 462 jam dalam setahun melakukan kegiatan yang katanya bisa atau akan menjamin masa depannya. Tapi itu adalah waktu yang dihabiskan untuk berlatih piano bersama ibunya, bahwa dia merasa paling bebas. Jika X sama dengan tekanan untuk menyenangkan semua orang, diperparah dengan isolasi karena tidak punya waktu untuk teman-temannya, seberapa besar kemungkinan dia akhirnya akan terpleset dan kehilangan hasil dari semua kerja kerasnya. Di tahun pertama, tepatnya ketika sedang melakukan pemotretan untuk mengisi buku tahunannya, Lynn dihampiri oleh seorang wanita bernama Grace, seorang mahasiswi yang mengaku jika dirinya adalah duta besar Exton yang ditugaskan untuk menjaga Lynn layaknya seorang pelajar PIP. Who are you? I am your Exton ambassador. Walsh wanted to make sure that you got the lay of the land. Ketika ada yang menghina Lynn karena kesederhanaannya, Grace langsung membelanya karena sebagai duta besar, Grace berkewajiban untuk melindunginya dari tindakan apapun. Thanks. Selesai dengan si penghina, Grace membujuk Lynn untuk menjadi guru privatnya. Ia harus mendapatkan IPK serendah-rendahnya adalah 3, yang jika kurang, orang tuanya tidak akan mengizinkan dia untuk mengikuti audisi menjadi seorang artis yang dia cita-citakan sejak kecil. I need to keep my GPA above a 3.0 or else I'm not allowed to audition. Dengan alasan sibuk di sekolah untuk belajar dan di rumah membantu ayahnya mengurus binatu, Lynn mencoba untuk menolak. Di mana rengekan Grace yang tak tertahankan membuat Lynn akhirnya menerima hal itu dengan hati yang sangat terpaksa. Don't take that much time at all, I promise. And we'll be hanging out either way, right? Singkat cerita, sampailah mereka berdua di akhir ujian semester pada pelajaran matematika, Lynn terus meyakinkan Grace untuk tetap tenang karena soal yang diujiankan ini sudah mereka bahas pada les sebelumnya. Tak mau sahabat dekatnya kesulitan, Lynn memutuskan untuk mengambil langkah yang sangat berbahaya. Ia menuliskan setiap jawaban pada sebuah penghapus, disimpan dalam sepatunya, yang kemudian dilemparkan pada Grace ketika pengawas sedang tidak memperhatikan. Grace mendapat nilai 3,4 sedangkan Lynn masih tetap unggul dengan nilai 4,2. Mereka merayakan keberhasilan itu di rumah Grace yang tampak begitu besar sekali. Namun itu bukanlah sesuatu yang aneh bagi Lynn karena hampir semua mahasiswa di Exton Pacific adalah orang-orang terpandang dengan kekayaan yang luar biasa. Dia bernama Stone, anak seorang pengacara dari Big Tech Company atau bisa disebut dengan salah satu orang terkaya di Amerika. Ayahnya Stone mempunyai koneksi yang begitu luas dengan uang yang tidak terbatas. Kesuksesan keluarganya membuat Stone harus bisa memenuhi ekspektasi sang ayah untuk masuk ke perguruan tinggi ternama. Tujuan Grace membawa Lynn ke sana adalah untuk membantu dia, Stone, dan ketiga sahabatnya yang juga ingin masuk ke dalam perguruan tinggi ternama dengan bayaran $200 per orang di setiap ujiannya. Not be able to use what you have to
to do the same. $200 a test. Me, Grace, and four. Lynn mendapatkan upah sebesar $12.000 dalam waktu 1 tahun jika mau membantu Grace dan teman-temannya dalam ujian. Selain mendapatkan uang, ia bisa dengan mudah berkuliah di Juilliard School atau sekolah seni paling bergengsi di dunia seperti yang dia cita-citakan. Everything is a transaction, Lynn. Some thought, and I'll talk to my dad about getting Exton's finest student on the inside track to Juilliard. Dia bernama Ade Damola Bangkole atau bisa kita panggil dengan sebutan Ade, seorang mahasiswa Exton yang hampir sama pintarnya dengan Lynn. Meski kemampuan mereka cukup jauh, tapi Ade masih tetap menjadi orang nomor 2 yang terpintar di kampus tersebut. Ade merupakan seorang pria penyendiri dengan sikap yang cukup menyebalkan. Hal itu terbukti ketika Lynn mencoba untuk mengajaknya berinteraksi. Ade malah meresponnya seperti ini. I just don't like talking in front of people. Di rumah, Lynn mengajak ayahnya untuk beradu argumen terkait alasan si ayah yang membeli sebuah krim wajah seharga belasan juta di pameran kampus. Untung jika mereka orang kaya bisa beli apa saja yang mereka mau, tapi mereka adalah keluarga miskin, sehingga tidak perlu bagi ayahnya untuk memberi barang-barang tidak berguna dengan harga yang sangat mahal. Money shows them we're committed to your education. Except we have a lot less of it. Dengan sabar dan perlahan si ayah menjelaskan jika sebenarnya dia juga tidak mau membeli krim tersebut, tapi jika dengan membelinya bisa menaikkan harkat derajat keluarga terutama Lynn yang saat ini masih berkuliah di sana, ia sebagai orang tua tentu tidak mempermasalahkan perkara uang karena dengan begitu anaknya tidak akan dipandang sebelah mata oleh mahasiswa lain. Kalah berdebat, Lynn memutuskan untuk bermain piano sambil mengingat kembali kenangannya bersama almarhumah yang baru saja memainkan beberapa kunci. Lynn langsung terpikirkan sebuah ide untuk membantu teman-temannya dalam ujian dengan menggunakan kunci ketukan piano sebagai kode dari jawaban yang mereka butuhkan. Esok harinya, Lynn mulai menjelaskan tentang metode yang baru saja dia dapatkan semalam. Mereka berenam tentu menyetujui hal itu karena memang cukup mudah bagi mereka untuk mengerti dengan cepat, serta pengawas yang tak akan bisa mencurigai mereka. Memorize my finger movements. This is A. The ones I skip, you answer yourselves. Rencana mereka berhasil dengan sempurna. Stone mendapatkan mobil baru seperti yang dijanjikan oleh ayahnya, sedangkan Lynn mendapatkan uang yang sangat banyak atas pekerjaannya itu. Suatu hari, Lynn dan Ade dipanggil oleh si ibu rektor. Ia menyuruh mereka berdua untuk bersaing memperebutkan beasiswa yang diberikan oleh seorang wanita, donatur utama di Exton University. Wanita itu akan mewawancarai mereka sebagai murid paling cerdas dan harus bersaing satu sama lain. You've made a remarkable team. I'm sure you'll only make each other better as competitors. Sepulang sekolah, Ade mendapati beberapa preman sedang bersantai tepat di depan toko ibunya. Ia yang tak ingin tokonya menjadi korban karena kehadiran mereka pun mencoba untuk mengusirnya baik-baik. Namun karena mereka ngeyel dan tak bisa dikasih tahu, Ade langsung berpura-pura menghubungi 911 agar mereka segera pergi. Di kampus, Ade mendapatkan sebuah penawaran dari seorang mahasiswa kaya teman dekatnya si Stone. Orang itu berani membayar $300 jika Ade mau memberinya jawaban pada ujian hari ini. I gotta ask, can I copy off you? Sebagai orang yang tidak pernah curang, Ade tentu menolak uang itu dan memilih untuk menyendiri seperti biasanya. Bukan tidak butuh uang, tapi Ade lebih menghargai beasiswanya yang lebih berharga dari sekedar uang $300. Ketika ujian dimulai dan para siswa sudah mengisi beberapa jawaban, Ade yang tak sengaja melihat tulisan kertas ujian pertama pun menanyakan hal itu kepada pengawas, yang rupanya pihak sekolah memang sengaja membagi soal ujian menjadi 2 karena mereka mendapati kesamaan jawaban di beberapa ujian sebelumnya. Issued 2 sets for all cumulative exams. What set do you have? Semua orang yang ada di sana tentu merasa kaget, tak terkecuali Lynn yang tingkat kekhawatirannya jauh di atas mereka. Lynn yang sudah mendapatkan bayaran di muka tentu harus bisa mencari solusi di waktu yang kian mepet. Ia
langsung menggunakan 200% kapasitas otaknya untuk menyelesaikan 2 kertas ujian di waktu yang bersamaan. Dengan menggunakan soal milik temannya, Lin buru-buru menyelesaikan kertas ujian yang kedua. Ia berhasil menuntaskan misinya meski sempat ditegur oleh pengawas karena mengerjakan ujian terlalu lama. Hands up. Pencils down, please. Said stop. How high a GPA do you need? Ketika sedang merayakan keberhasilan mereka pada ujian itu, Lin dan teman-temannya tadi yang berniat untuk menyogok Ade dipanggil oleh si ibu rektor. Ternyata panggilan itu disebabkan oleh Ade yang melaporkan jika dirinya menyadari akan adanya kecurangan dalam ujian tersebut. Did you cheat off Lynn's exam? No! Awalnya si ibu tidak mencurigai Lin sedikit pun, sampai akhirnya si ibu menemukan 2 buah ketretan dengan nama Lin, sehingga ia langsung disidang sampai ayahnya juga ikut dipanggil untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut. Why are the problems from both exams on your scratch paper? Because it was you. Setibanya si ayah di sana, si ibu mulai menjelaskan seluruh kronologis berdasarkan pengakuan Lin. Si ayah meminta maaf pada Bu Rektor dan memohon untuk tidak mengeluarkan anaknya, di mana si ibu akan memberikan kesempatan kedua dengan catatan beasiswanya akan dicabut, serta ia tidak bisa mengikuti program yang dulu pernah si ibu tawarkan. Seketika itu juga, Lin mulai ngacacang dengan keputusan si ibu, berbeda dengan ayahnya yang sangat berterima kasih pada Bu Rektor yang masih memberikannya kesempatan kedua. Si ayah juga meminta maaf atas kelakuan putrinya yang kelewat batas dan tak tahu terima kasih. Guys, on behalf of my daughter, thank you for giving her another chance. Di rumah, Lin masih saja melawan ayahnya. Ia merasa benar dengan membantu teman-temannya karena dengan begitu, cita-citanya berkuliah di Juilliard akan menjadi kenyataan. I just want the chance to do what I love like my friend. Mendengar hal itu, si ayah langsung memarahinya dengan kata-kata yang sangat menyakitkan, di mana Lin sebagai anak yang baik pun tentu hanya bisa mendengarkan setiap perkataan sang ayah yang memang benar adanya. Return the money. I never want to see this again. Setelah kejadian itu, Lin memilih untuk mengubur cita-citanya dalam-dalam. Ia tak sekalipun menghubungi teman-temannya sampai semester terakhir dan hanya bisa melihat mereka lewat sosial media ketika merasa rindu dengan kenangan di masa lalu. Setelah sekian lama tidak berkomunikasi dengan teman-temannya, Lin mendapatkan panggilan dari Grace yang mengundangnya untuk makan malam dengan orang tua Stone, di mana mereka membahas sebuah ujian bernama SAT atau Scholastic Assessment Test. Ayah Stone ingin anaknya lulus di ujian tersebut karena dengan begitu ia bisa berkuliah di Columbia, tempat dulu ayahnya kuliah. We need him to ace this test. Sedikit penjelasan tentang SAT itu apa. SAT atau akan kita sebut SAT adalah sebuah tes standarisasi jika orang ingin berkuliah di luar negeri. SAT sendiri dibangun, diciptakan dan dibuat oleh organisasi nirlaba bertempat di Amerika Serikat yang telah diakui dunia, sehingga setiap orang yang ingin berkuliah di luar negeri wajib mengikuti SAT dan lulus dengan nilai yang cukup. Bukan mengincar sebuah pencapaian ataupun cita-cita, si ayah hanya ingin menuntaskan gengsinya sebagai orang terhormat dan tidak menjadi bahan candaan karena anaknya tidak sepintar dan secerdas dirinya dulu. Di mana Lin yang masih mendengarkan ayahnya menolak apa yang ditawarkan oleh keluarga Stone, ia hanya akan berfokus pada ujian kelulusannya. I just need to get him into Columbia. Ayah Stone yang mengetahui jika Lin sangat menginginkan kuliah di Juilliard University menawarkan untuk memberinya akses masuk dengan mudah asalkan Lin bersedia membantu anaknya lulus dari ujian. Lynn? Think about it. Ketika sedang berduaan sambil menunggu Stone pulang, Grace terus saja ngahili dan berharap Lin mau menerima tawaran tersebut. Ia beralasan jika mereka berhasil, maka mereka akan tinggal bersama di New York sekaligus bisa berkuliah di Juilliard seperti yang dia cita-citakan. Ketika sedang menonton berita tentang perbedaan waktu, Lin mulai menyadari jika ujian yang berlokasi di Philadelphia memiliki selisih waktu 3 jam lebih cepat dari Seattle, sehingga Lin bisa mengikuti ujian di sana dan mengirimkan jawabannya sebelum ujian di Seattle dilaksanakan.
How do you know it's gonna be the same test? Setelah melakukan riset beberapa hari, Lin menyimpulkan jika selama 3 tahun berturut-turut, soal ujian itu semuanya sama. Tidak ada sedikit pun perbedaan, sehingga rencana itu bisa dikatakan menjadi satu-satunya cara agar kecurangan mereka tidak dicurigai oleh siapapun. Okay. Sebagai jaminan, Lin meminta Grace dan Stone untuk menyediakan uang sebanyak $180.000 untuk biaya kuliahnya di Juilliard dan $70.000 untuk membantu ayahnya membayar hutang. So how do you get the answers out of the test? Lin sendiri akan menghafal semua ujian itu dan langsung mengirimkannya ke Seattle, di mana Lin hanya bisa menghafal setengah jawaban dari 150 soal, sementara untuk yang setengahnya lagi, ia akan meminta bantuan adik, berharap ia bisa membantunya. No one can do what you do, Lynn. Sementara itu, Ade yang sedang menuntun sepedanya baru saja pulang dari toko si ibu pun malah dihadang oleh preman yang tempo hari pernah dia usir, di mana mereka dengan sengaja menunggu Ade di salah satu jalan yang lumayan gelap dan... Bukan hanya berakhir di tempat sampah, ia juga kehilangan sepedanya yang entah mereka buang kemana, sehingga Ade harus pulang ke rumah dengan berjalan kaki. Musyawarah ujian kembali dilakukan dengan lebih serius. Lin meminta 30 peserta ujian dengan biaya per orangnya sebesar $12.000 tidak boleh lebih atau kurang karena mereka harus menghindari resiko seminimal mungkin. I can get that from my study group. Dengan mengandalkan komunitasnya masing-masing, 30 anggota kini sudah berhasil didapatkan. Stone dengan keahliannya menjelaskan kembali apa yang sudah mereka rencanakan bersama Lin, di mana ujian SAT yang terkenal dengan keamanan yang super ketat hanya memperbolehkan peserta membawa sebuah pensil, penghapus, dan sebuah kalkulator pada ujian matematika saja. It's a first class ticket to your future. Lantas, bagaimana mereka bisa membuat contekan seharga $12.000 buatan Lin? Jawabannya terdapat pada sebuah pensil yang akan diberikan barcode khusus dengan 4 bar beda ukuran. Bar paling besar diartikan sebagai huruf A dan semakin menyusut dengan D yang memiliki ukuran bar paling kecil. Are you ready to ride? Why? Selain uang, Lin juga membutuhkan 2 buah handphone terenkripsi agar hanya bisa melakukan komunikasi 2 arah dan hanya bisa saling berbalas pesan pada handphone tertentu saja. Suatu hari, Lin pergi menemui Ade untuk mengajaknya bergabung menjalankan misi ujian SAT dengan bayaran yang sangat tinggi, di mana Ade menolak untuk ikut campur dengan urusan para orang kaya, yang pada akhirnya Lin memutuskan untuk pergi dan memberikan sebuah kartu percetakan stamp, berharap Ade berubah pikiran dan bersedia untuk ikut membantunya. Seperti yang Lin duga, Ade benar-benar datang ke markas untuk ikut serta dalam misi. Belum juga duduk di kursinya, Ade langsung menyarankan agar mereka berdua dibuatkan sebuah identitas palsu dengan nama sekolah yang asli, agar jika ketahuan, mereka tidak akan pernah dikenali oleh siapapun. We'll need valid IDs to check in. I know we can find those. Selesai dengan identitas, mereka berdua mulai membagi tugas untuk menghafal jawaban, berlatih menjawab, dan mengirimkan jawaban secepat yang mereka bisa. That means out of canopy. Satu hal paling sulit bagi mereka adalah bagaimana caranya keluar dari ujian, karena selesai mengisi jawaban, bukan berarti mereka bisa pulang lebih awal. So what's my cut? 150 grand. You in? Selanjutnya, Lin meminta semua orang yang ada di sana untuk belajar drama sebagai antisipasi jika mereka ketahuan telah mencurangi ujian. Namun semua berubah ketika Lin meminta Stone untuk berpura-pura memaki Ade yang malah berakhir seperti ini. One last time. If Bank gets caught. He's kind of a loser. He got his ass kicked and tossed into a dumpster. Ade masih menerima ketika Stone menghinanya dengan brutal, sampai ketika Stone membicarakan sesuatu tentang tong sampah, Ade seketika marah karena merasa jika dirinya sudah dijebak dan dibohongi oleh semua orang yang ada di sana. You are Samia, aren't you? No. Yes, you are. Yes, you are. Bang! Dengan kepergian Ade, Lin yang merasa jika teman-temannya sudah bertindak terlalu jauh pun ikut menyusul kepergiannya. Ia meminta Grace untuk mengembalikan semua uang yang sudah mereka dapatkan karena rencana ini sudah gagal total sejak Stone bertindak bodoh pada rekannya sendiri. Return the money, Grace. It's over. Ade yang saat itu hendak pulang memutuskan untuk kembali pada rencana awal. Ia
mengajak Lin kembali melanjutkan misinya karena tak rela hal yang sudah mereka rencanakan malah harus berakhir begitu saja, di mana Lin membicarakan sesuatu kepada adik sebelum mereka benar-benar kembali. Lantas, apa yang saat ini mereka bicarakan dan apa yang sedang mereka rencanakan? Singkat cerita, sesampainya di Philadelphia, Ade bertanya pada Lin tentang alasan kenapa dia mau melakukan pekerjaan ini, di mana sebuah foto yang Lin berikan membuat Ade mengerti tentang tujuan dari perjalanan mereka. Lin bercerita jika dirinya diajarkan bermain piano oleh almarhumah ibunya. Si ibu sangat bercita-cita untuk menjadi seorang musisi, yang karena keterbatasan biaya, si ibu lebih memilih untuk menguburkan cita-citanya dan menjadi ibu rumah tangga biasa, bekerja di sebuah pabrik supaya bisa menabung demi masa depan anaknya. Ketika sedang bercerita itulah, Stone menanyakan kabar Lin dan Ade tentang kesiapan ujian mereka besok, di mana Lin memberikan sebuah kabar buruk terkait lokasi ujian yang tiba-tiba saja pindah ke tempat yang pengamanannya lebih ketat. Are we still doing this? Get some sleep. Tomorrow's a big day. Esok harinya, panitia ujian tiba-tiba saja merubah aturan main terkait tata cara pelaksanaan ujian kali ini. Para peserta akan dipisah menjadi 2 kelompok dan ditempatkan di ruang berbeda. Hal itu bukan tanpa alasan, melainkan terdeteksinya sebuah kejanggalan para pendaftar yang ditakutkan akan melakukan kecurangan. Selesai dengan pemeriksaan identitas, mereka berdua menyimpan HP-nya di dalam tangki penyimpanan air kloset duduk, di mana mereka akan langsung pergi ke toilet setelah ujian selesai dilakukan. Di ujian membaca, mereka berhasil melakukan dengan sangat mudah. Adik tahu jika jatah Lin lebih banyak darinya meminta tambahan biaya jika Stone ingin mendapatkan jawabannya. Another 100K? Dari kejadian itu, Lin mulai meragukan loyalitas Ade. Dia berpikir untuk mencoba melakukan semuanya sendiri sebagai bentuk antisipasi jika Ade kembali berulah yang bisa menyebabkan mereka ketahuan oleh panitia. Time's up, pencils down, you have a 10-minute break. Ketika ujian kedua selesai, mereka mendapat masalah dengan Lin yang harus mengantri di kamar mandi, sedangkan Ade harus tertangkap oleh panitia karena bertindak terlalu ceroboh saat sedang dilakukan penggeledahan kamar mandi. Young man, will you please step out? If you don't open this door right now. Lin terkena serangan panik ketika melihat Ade tertangkap tangan oleh panitia. Ia yang juga belum sempat menyimpan HP-nya langsung gercep menyimpan HP tersebut pada sebuah dispenser. Pada ujian matematika, Lin dengan segudang kepanikannya mencoba untuk menghafal lebih dari 50 kunci jawaban. Ia hampir saja kehilangan kesadaran karena harus memaksa otaknya ke titik paling maksimal. Sampai akhirnya Lin teringat dengan metode bermain piano yang membuatnya berhasil menghafal semua jawaban dengan sangat sempurna. Agar bisa keluar lebih awal, ia menggunakan metode yang pernah dijelaskan oleh Ade, menggunakan sebuah pensil yang dirojok-rojokkan pada mulutnya sampai berhasil dan Are you alright? I need to go home, please. Setelah keluar dari tempat ujian, Lin segera mengambil kembali HP-nya. Ia segera melarikan diri bersama Ade dengan jalur pelarian yang terpisah. Dalam pelarian itu, Lin dengan waktu yang tersisa malah tersandung ketika sedang melewati lampu merah. Ia tidak memperhatikan laju kendaraan karena terlalu fokus pada kunci jawaban yang belum sempat dikirimkan. Sampai ketegangan itu berhasil dinetralisir oleh Ade yang langsung membawanya ke pinggir jalan. We need answers. I got them. Come on. Let's go.
Pasca selesainya pesta kemenangan, Grace bercerita kepada Lynn tentang mereka yang akan liburan selama 1 tahun penuh di Kolombia. Liburan itu tentu akan menjadi penghambat baginya untuk pergi ke New York dan berkuliah di Juilliard University. Mereka menganggap remeh apa yang dilakukan Lynn di ujian saat kemarin dan beranggapan jika tahun depan ia bisa kembali melakukan ujian dengan anggota yang lebih banyak. You did it for yourself. Same as us. Mendengar hal itu, Lynn segera pergi meninggalkan mereka dan disusul oleh adik yang sama-sama kecewa karena dianggap layaknya barang sekali pakai. People are just a means to an end. And once we outlive our usefulness, it's better we just disappear. Masih dengan kesedihannya, Lynn yang baru saja sampai ke rumah tak berani untuk menemui sang ayah sampai ketika ia mendengar sebuah berita terkait ujian SAT yang akan diulang. Lynn merasa kaget akan dosa besar yang telah ia lakukan. Satu kata yang dikeluarkan ayahnya yaitu mereka yang paling banyak menanggung kerugian selalu menjadi pihak yang menderita. Membuat Lynn merasa sangat berdosa. Ia menyesal telah melakukan kecurangan yang membuat orang lain terkena imbasnya. Esok harinya, Lynn pergi menemui Ade untuk mengajaknya mengaku telah berbuat curang. Ia berharap jika mereka berdua melakukan itu, maka pihak penyelenggara tidak perlu lagi mengadakan ujian kedua. Lynn, you can't. Bank, I have to. No, you don't understand. I get why you're Lynn, I'm undocumented. Ade pada akhirnya mengaku jika dirinya tinggal di Amerika secara ilegal, tidak memiliki surat kependudukan. Sehingga jika dia mengakui kecurangannya, maka besar kemungkinan keluarganya akan langsung dideportasi. Di rumah, Lynn hanya bisa menangis menyesali perbuatannya. Ia akhirnya mengaku pada sang ayah tentang kecurangan yang dilakukannya di Philadelphia. Si ayah tahu apa yang Lynn lakukan, bukannya memarahi apa yang dilakukan putrinya. Si ayah malah meminta maaf karena terlalu keras pada anaknya tanpa mendengarkan apa yang sebenarnya dia inginkan. What do you think I should do? Whatever you think is right. Beberapa hari kemudian, Lynn pergi menemui ayah Stone untuk meminta bantuan terkait para peserta ujian yang harus mengulangi ujian mereka. Ia menegaskan jika hal itu adalah murni kesalahan Stone yang terus memaksa dirinya untuk melakukan kecurangan pada ujian tersebut. What else? Lynn juga menyebutkan jika ia dan adik dipaksa untuk melakukan apa yang Stone inginkan. Bahkan adik sendiri mendapatkan perlakuan yang sangat kejam dari Stone yang menyewa beberapa preman untuk memukulinya. Sebagai bukti, Lynn memberikan sebuah bukti komunikasi anaknya serta bukti transaksi yang dilakukan oleh Stone dengan para preman tersebut. What do you want? Setelah itu, Lynn menjabarkan berapa uang yang harus ayah Stone bayarkan, serta sebuah dokumen untuk adik yang saat ini masih terkendala dengan berkas imigrasinya. I can make a call. Thank you, Mr. Stone. Ketika keluar, ayah Stone yang menyadari kehebatan serta dia yang tak mementingkan dirinya sendiri langsung menawarkan sebuah pekerjaan, berharap jika Lynn bersedia bekerja untuknya ketika nanti sudah lulus kuliah. If music doesn't work out and you ever want a job, call me. Lynn keluar dari ruangan tersebut dengan wajah yang penuh kepuasan. Ia tersenyum karena sekali dalam hidupnya merasa bermanfaat bagi orang lain. Tamat ending yang sangat membagongkan.